Drik diam bentar Drik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hadi Rizky dengan teman saya Muammar akan mempresentasikan proyek tugas akhir. Oke, lanjut saja ke bagian activity loginnya. Di sini kami mempresentasikan berdasarkan job desk kami. Pertama ada scroll view, yang di dalam scroll view itu terdapat relative layout. Kemudian terdapat image view dengan ID image view 2 untuk menampilkan foto dari Rumah Sakit Jogja. Kemudian ada edit text yang mempunyai ID email untuk menampilkan kolom email. Kemudian di dalamnya ada hint untuk tulisan email. Kemudian ada edit text untuk password dengan ID password yang di dalamnya terdapat hint password. Kemudian ada button dengan tulisan login, dengan teksnya ada login dan dengan ID TV login. Kemudian ada text view dengan ID belum, ini untuk menampilkan tulisan belum memiliki akun. Kemudian selanjutnya ada text view dengan ID register dengan teks buat akun. Nanti jika user menekan buat akun tersebut akan dialihkan ke activity register.xml. Activity.kt. Kemudian pada login activity.kt terdapat kelas login activity. Di sini ada variabel yang diinisialisasikan dan diambil dari activity login.xml. Kemudian ada var firebase out, itu merupakan autentikasi dari Firebase. Kemudian ada override fun on start. Di sini jika user sudah melakukan login maka user akan langsung masuk ke aplikasi tersebut. Dan akan dialihkan ke main activity-nya, dan jika user belum maka diarahkan ke register activity. Kemudian di sini pada fungsi on create ada beberapa variabel atau elemen yang diinisialisasikan berdasarkan dari activity login.xml tadi. Kemudian di sini ada validasi sederhana dengan set one click listener. Jika email dan passwordnya tidak diisikan maka akan dikeluarkan TOAS dengan tulisan isi email dan password Anda, dan jika keduanya diisikan maka akan langsung masuk ke proses login. Di dalam proses login ini ada user diminta untuk memasukkan email dan password. Kemudian untuk sign in with Firebase out dengan sign in with email and password ini, user itu diminta untuk memasukkan username dan password yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian jika sudah masuk akan diarahkan ke main activity, Jika tidak maka akan keluar error, dan jika tidak diisikan maka akan keluar error juga. Kemudian di sini lanjut ke activity register.xml. Di sini terdapat scroll view dengan terdapat relative layout dengan width dan height-nya itu match parent. Di sini terdapat yang pertama ada image view untuk menampilkan foto. Ini langsung ini aja Mar, langsung kurekam semua. Oh, jadi tinggal scroll aja ntar. Ya. Kemudian ada text view dengan tulisan isi data diri Anda. Kemudian ada edit text untuk menampung nama lengkap, ada edit text untuk menampung email, ada edit text untuk menampung alamat, ada edit text untuk menampung password, dan password untuk memasukkan password tersebut. Kemudian ada button untuk register dengan ID register, ada teksnya itu mendaftar. Kemudian ada button untuk login. Kemudian lanjut ke register activity. Di sini kelas register activity itu ada beberapa variabel di sini yang diinisialisasikan berdasarkan dari activity register.xml. Kemudian ada var firebase out untuk autentikasi ke Firebase. Kemudian di sini ada login pengguna. Jika pengguna sudah login sebelumnya maka akan langsung masuk ke main activity, dan jika belum user akan diarahkan untuk masuk ke register. Kemudian di sini on create itu inisialisasi untuk mencari nama dengan ID. Kemudian di sini ada set one click listener. Jika namanya empty, emailnya empty, passwordnya empty, dan alamatnya empty, dan ada perulangan if kembali. Jika password 1 dan password 2 nya tidak sama maka akan dikeluarkan TOS, yaitu kata sandi harus sama.
Dan jika salah satu dari ini tidak diisikan, maka akan keluar isi semua data. Pada kode activity mail SML mendefinisikan tata letak antarmuka pengguna untuk aplikasi Android dengan menggunakan elemen-elemen XML. Di dalam scroll view ini terdapat tata letak dari relative layout, yaitu grup tampilan yang menampilkan tampilan turunan di posisi relatif. Posisi setiap tampilan dapat ditentukan sebagai posisi relatif terhadap elemen setara seperti di sebelah kiri atau di bagian tampilan bawah. Terus ada grid layout yang mengatur kartu atau card view dalam susunan grid 2x2. Selanjutnya ada linear layout. Linear layout sebagai elemen utama dengan orientasi vertikal. Di dalamnya, card view menampilkan informasi tentang rumah sakit terdekat seperti nama area dan lokasinya. Setiap card view dalam horizontal scroll view memberikan gambaran tentang nama rumah sakit dan alamat. Terakhir terdapat text view yang menampilkan teks dan image button sebagai tombol untuk membuka peta. Selanjutnya di Activity Maps. Pada Activity Maps XML mendefinisikan sebuah fragmen yang menyertakan peta atau map dalam aplikasi Android dengan menggunakan Google Maps API. Fragmen ini diidentifikasi dengan ID map 2 dan menggunakan kelas support fragmen dari Google Maps API untuk menampilkan peta. Lanjut. Terus pada kelas main activity adalah bagian utama dari aplikasi Android. Pertama dilakukan yaitu import package dan library yang diperlukan untuk membangun aplikasi. Selanjutnya kelas ini menginisialisasi elemen-elemen antarmuka pengguna seperti text view, image button, dan relative layout serta linear layout dan object firebase out untuk autentikasi pengguna. Coba deh ke fungsi on map yang bawah ada nggak? Oh enggak, ya on grid yang atas. Nah, pada fungsi on grid layout dari XML activity XML diatur sebagai tata letak utama aktivitas. Elemen-elemen antarmuka pengguna dihubungkan dengan objek Kotlin melalui metode find view code. Nah, setelah itu aplikasi memeriksa status autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication atau yang sebagai Firebase User. Nah, jika pengguna telah masuk, nama pengguna ditampilkan. Sebaliknya, jika pengguna diarahkan ke halaman login. Terus di bawahnya ada tombol-tombol yang set on navigasi dong. Navigasi. Nah, di situ kan ada set on tombol logout atau tombol tuh. Nah, tombol-tombol pada antarmuka seperti tombol logout dan tombol peta dikonfigurasi dengan tindakan sesuai. Tombol logout akan menghapus autentikasi pengguna Firebase dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Tombol peta pada saat digit membuka aktivitas map activity. Nah, terusnya fungsi set navigasi menangani perutuan untuk setiap relative layout ketika pengguna mengklik salah satu. Fungsi set navigasi menangani perutuan untuk setiap linear layout ketika pengguna mengklik salah satu linear layout. Aplikasi membuka aplikasi Google Maps dengan koordinat lokasi yang telah ditentukan, memberikan pengguna petunjuk arah ke tujuan yang diinginkan. Lanjutnya, Mas.
Maps. Nah, pada kelas map activity itu digunakan untuk mengimplementasikan dalam aplikasi Android yang bertujuan untuk menampilkan peta Google Maps dan menambahkan penanda atau marker di beberapa lokasi di Yogyakarta. Dalam fungsi on-grid, layout aktivitas diatur menggunakan data binding dari objek activity maps yang tadi. Terus lognya selanjutnya objek support map fragment diinisialisasi dan dipersiapkan untuk digunakan dan memanggil get map essence, di mana merujuk pada implementasi on map ready callback pada kelas map activity. Fungsi on maps ready dijalankan ketika peta sudah siap digunakan. Nah, di dalamnya ada beberapa penanda ditambahkan ke peta untuk mempresentasikan lokasi-lokasi rumah sakit yang berada di Jogja. Setiap penanda memiliki koordinat geografis yang ditentukan dengan objek link dan diberi judul yang sesuai. Peta juga digeser ke lokasi Jogja dan diberikan efek zoom agar tidak terlalu jauh. Nah, kelas ini tuh memberikan fungsionalitas dasar untuk menampilkan peta interaktif dengan penanda di beberapa lokasi penting di Yogyakarta untuk menciptakan pengalaman navigasi yang informatif bagi pengguna aplikasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.